keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Itu yang diperjuangkan ya. Iya. Bergerak dan terus berjuang itu adalah tagline yang filosofis ya. Ada Iya, makna dalam ada makna tersendiri dari satu kalimat ini gitu. Iya. Itu juga yang teman-teman perjuangkan sekarang, bagaimana keberlangsungan pendidikan bahkan di pelosok-pelosok gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan juga yang belum sempat terjawab dari Detars juga. Infrastrukturnya sejauh ini seperti apa sih? Adakah support langsung dari pemerintah yang kalian dapatkan, atau bahkan pernah kalian sampaikan nih kebutuhan masyarakat di daerah ini seperti ini, disampaikan langsung ke pemerintah daerahnya? Pernah nggak sih ada seperti itu? Kalau karena bangku pelosok ada latar belakangnya sampai kita adakan yang namanya divisi atau asas infrastruktur. Itu karena memang awal mula kita ketemu dengan satu lokasi itu, infrastrukturnya memang agak bisa dikatakan sangat-sangat tidak layak. Jadi dari situlah teman-teman sampai mengadakan bantuan infrastruktur itu sendiri sesuai dengan dana yang kita bawa. Makanya kita apa yang bisa kita rubah terkait persoalan infrastruktur itu kita akan rubah. Terkait persoalan warna kalau di sana kemarin itu kebetulan sengnya itu terbang semua. Nah, jadi tidak ada listrik, tidak ada, masih pakai dia pakai kapur tulis. Dan juga dari segi infrastruktur bagian dalam itu sudah ditumbuhi rumputan. Berarti kalian memperbaiki atap sekolah. Iya. Gitu. Jadi teman-teman hadir, kebetulan kita survei dan membawa hasil dokumentasi itu ke wilayah kota. Kita open donasi. Kebetulan alhamdulillah pada saat itu banyak yang ingin membantu wilayah sekolah tersebut. Seperti itu, Kak. Jadi dan sekarang kondisi sekolahnya seperti apa? Apakah sudah digunakan kembali? Sudah digunakan kembali. Seperti itu, Kak. Jadi kalau terkait persoalan pemerintah itu sendiri juga, ini sebenarnya agak ini yang hangat sebenarnya kita bahas terkait persoalan kaitan pemerintah itu sendiri. Jadi hadirnya bangku pelosok ini memang bagaimana kita bisa membantu pemerintah. Seperti itu, Kak. Jadi bukan hadir begitu saja gitu. Jadi bangku pelosok ini berupaya untuk mengedukasi dan juga mengadvokasi teman-teman yang ada di wilayah sekolah yang akan kita perjuangkan. Seperti itu, Kak. Jadi ada before after setelah bangku pelosok hadir selama setahun. Seperti itu, Kak. Jadi kegiatan pertama itu akan kita lihat bagaimana perubahannya. Kegiatan kedua apa yang berubah, kegiatan ketiga apa yang berubah, dan kegiatan keempat apa yang berubah. Seperti itu. Jadi kita upayakan ada grafik yang naik seperti itu. Jadi biar kelihatan gitu ya milestone-nya seperti apa perjalanan teman-teman. Nggak cuman datang ujuk-ujuk selesai pulang udah. Karena kan banyak ya. Kalau bicara soal komunitas pendidikan mah banyak sekali. Yang ke pelosok juga bukan cuma kalian. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang berkelanjutan nih programnya? Yang ketika misalnya setelah datang tetap berkelanjutan, terhubung dengan masyarakat, tetap memberikan sumbangsinya gitu ya, bukan sumbangsi secara materi doang, tapi moral itu pun sangat penting gitu. Itu yang kurang sih untuk dari banyak sekali komunitas-komunitas, bahkan beberapa komunitas yang sudah datang ke sini pun selalu dipertanyakan keberlanjutan kegiatan kalian ini seperti apa sih. Jangan sampai sekali datang udah selesai. Muridnya udah sampai lupa, nanti ketemu di jalan, oh siapa kah ini, oh pergi ketemu kah gitu. Oke. Tapi yang juga saya penasaran, ada gak sih pengalaman yang kalian rasa ini tidak akan terlupakan gitu ya, selain bikin ingin kembali, juga mungkin salah satu pengalaman yang paling memorable lah dari Fatur dulu deh. Apa nih pengalamannya selama beberapa kali datang ke sekolah binaan gitu? Pernah digigit ular kah? Atau seperti apa? Kalau berbicara tentang pengalaman yang memorable, khususnya mungkin seperti yang kakak sebutkan, saya sampai saat ini belum pernah dapat pengalaman yang seperti itu. Cuman
yang membuat saya bertahan sampai saat ini di bangku pelosok, dan juga itu terkait dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama berkegiatan di bangku pelosok itu sendiri. Karena pertama-tama saya memang betul-betul berniat untuk menjadi seseorang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian ternyata selama berkegiatan di bangku pelosok ini, maksud saya teman-teman di bangku pelosok ini adalah orang-orang yang memang karena kita memiliki salah satu landasan ataupun asas, yaitu kekeluargaan, jadi kita saling terbuka satu sama lain. Itu jadi di lingkungan kita, di lingkungan bangku pelosok kita saling terbuka sehingga terjadi kedekatan emosional dan juga kita saling menyayangi, menghormati satu sama lain, seperti itu. Kemudian ditambah lagi berbicara tentang kegiatan di lokasi, orang-orang yang berada di lokasi kegiatan itu mungkin saya juga sekaligus menambah tadi yang menjadikan salah satu yang dijadikan sebagai salah satu pertanyaan tentang apakah pernah kami menerima penolakan di lokasi. Itu sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kalaupun ada, itu hanya sebuah bentuk kekhawatiran dari masyarakat lokal, utamanya karena kaitan dengan pandemi corona saat ini. Di awal-awal corona kemarin, bahkan di kegiatan saat ini, tentu tidak menutup kemungkinan bahwasanya masyarakat lokal khawatir dengan kedatangan orang-orang dari luar, orang dari Makassar contohnya, kami ini seperti itu. Tapi kami mentaktisi semua hal tersebut, kami mentaktisi kekhawatiran tersebut dengan cara kami melaksanakan penyemprotan, kemudian teman-teman disampaikan untuk menggunakan masker setiap saat, kami sediakan kami menyediakan hand sanitizer dan lain sebagainya, sehingga dengan hal-hal tersebut masyarakat bisa menjadi lebih nyaman dan juga mendukung kegiatannya kita, seperti itu. Baik, nah ini kan kita juga ngebahas tentang bagaimana keberlanjutan gitu ya. Ada yang mengatakan kalau misalnya saya juga percaya sih, ketika kita melakukan suatu gerakan gitu ya, kalau tidak ada regenerasi, ini tidak akan berkelanjutan. Nah, dari kalian sendiri setelah ini, apalagi ini kita baru-baru memperingati 76 tahun Indonesia merdeka ya, apa kira-kira yang menjadi hope kalian, harapan kalian secara pribadi dan bangku pelosok gitu, dan apa yang harus kita lakukan nih ke depan, bukan hanya sebagai anak muda tapi juga sebagai masyarakat Indonesia yang paham akan pendidikan. Apa yang harus kita lakukan biar pendidikan di pelosok-pelosok itu tetap berlangsung gitu, tidak berhenti hanya karena tidak punya fasilitas, hanya karena nggak ada guru mungkin, atau hanya karena tidak ada dukungan. Apa nih? Kalau saya itu sendiri terkait persoalan keberlanjutan di bangku pelosok, dan itu yang dari dulu kita lakukan, itu kita selain ada orang tua adik-adik sekolah dasar yang ada di sana, itu juga ada golongan-golongan pemudanya juga seperti itu. Oke, itu yang kalian rangkul juga. Nah, jadi kita masuk, itu kita rangkul pemudanya. Kalaupun memang ada organisasi yang berdiri ataukah kayak semacam yang daerah terisolir betul itu yang di perbatasan Kabupaten Maros, itu yang belum ada. Jadi ini salah satu contoh keberlanjutan yang bagaimana ke depan itu tetap ada langkah-langkah atau tidak berhenti begitu saja setelah bangku pelosok keluar dari lokasi itu. Salah satunya ya di daerah Patuku itu. Jadi kita buatkan mereka satu organisasi untuk mereka, organisasi kepemudaan seperti itu. Nah dari situ, dari teman-teman bangku pelosok itu sendiri mendidik dan membina lagi teman-teman atau pemuda-pemuda yang di daerah. Jadi regenerasinya ke pemuda situ ya, istilahnya akamsi, anak kampung sini yang dibina. Jadi regenerasi kalian, mereka lah yang akan melanjutkan pendidikan, membina ya. Bisa dikatakan masyarakat di kampung mereka sendiri gitu ya. Karena anggapannya kami di bangku pelosok itu
salah satu bentuk keberhasilan bangku pelosok setelah berkegiatan adalah mereka mampu berdiri sendiri. Mereka mampu untuk merangkul adik-adik mereka sendiri. Bagaimana orang tua mereka juga sudah support anaknya untuk tetap bersekolah, untuk bagaimana pemahaman itu bisa merubah dari sosial, ekonomi dan politik juga seperti itu. Oke, gitu, baik. Kak. Jadi itu yang dilaksanakan. Oke, ini keren nih. Jadi itu yang harus kita junjung terus ya, keberlanjutan, keberlangsungan itu yang harus kita dukung terus. Nah, khususnya daerah-daerah pelosok. Terakhir nih buat Fatur, apa 3 kata untuk pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan di pelosok? 3 kata dari kamu deh sebelum kita say goodbye. 3 kata. Ayo. Apa nih 3 kata untuk pendidikan di pendidikan di pelosok ya? Kalau saya pribadi, harapan untuk baik, itu saja. Harapan untuk baik ya, lebih baik gitu ya. Kalau bisa 4, harapan untuk lebih baik. Harapan untuk lebih baik. Oke, terima kasih banyak Fatur, terima kasih banyak Sofi juga waktunya malam hari ini, dan semoga dengan perbincangan kita malam ini banyak juga yang terinspirasi dan terdorong untuk ikut bersama teman-teman bangku pelosok menyebar kebaikan sampai ke pelosok negeri, memberikan pendidikannya juga ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda juga smart listener yang sudah nonton kita di YouTube channel Smart TV Makassar dan mendengarkan kita malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Rifa Majid pamit.